My Boy and Friend, cerpen karangan Rika Anggari. Rega dapat predikat cum laude untuk kejombloan yang ia pertahankan selama seumur hidupnya. Gak tahu kenapa, dengan muka ganteng dan prestasinya yang membeludak, serta seantrian cewek-cewek kece yang mau jadi pacarnya, gak menumbangkan statusnya itu. Memang sih, dia agak gila dan cuek orangnya, dan masih memegang teguh prinsip kepatuhan terhadap orang tua. Itu malah bikin dia jadi image good boy di sekolah. Tipe cowok idola. Sedangkan gue, gak cantik-cantik amat yang selalu ada di samping Rega, apapun yang terjadi. Di mana ada Rega, ya disitulah gue. Selamat pagi good boy. Aku menyapanya dari jendela rumahku, yang bertetangga dengan kamarnya. Dia menjawab sekenanya dengan masih berkutat dengan buku pelajaran. Kami sudah hidup bertetangga cukup lama. Mungkin sebelum kami ada kurasa. Soalnya mama kami bersahabat. Seperti hari-hari lainnya, bertemu sapa tiap hari, bertetangga dengan baik dan benar. Dan jadilah kami sahabat baik dan mungkin sedikit gila, juga sering ngambek-ngambekan. Kami sekarang udah kelas 3, ujian sudah di depan mata. Gak terasa, waktu cepet banget. Dan gue bertekad buat memecahkan rekor cum laude si Rega jadi jomblo sebelum kelulusan. Gak mungkin kan, pas prom night dia datang sendirian gak bawa pasangan. Dan kali ini harus berhasil. Soalnya Dinara udah lama suka sama Rega. Dan bagusnya sih, mereka jadian aja. Aku mendengar pintu depan terbuka. Dari lantai 2 dekat tangga, aku bisa melihat siapa yang datang. Dan itu adalah Rega. Semua orang sedang keluar, dan aku pasti harus meladeninya. Ia menatapku dari bawah. Auranya berbeda malam ini. Ada yang salah, kupikir. Aku bisa merasakannya dari jauh. Jantungku serasa mencolos saat ia mulai naik tangga. Aku memperbaiki dudukku, pura-pura sibuk membaca majalah. Ia berdiri di sampingku dan hening sesaat. Aku memberanikan mengawali percakapan. Kenapa? Tanyaku ragu-ragu. Aku tidak ingin menatapnya. Aku seperti akan dapat amarah besar malam ini. Lo tahu maksud gue datang sini? Jawabnya dingin. Ia menyibak majalah yang pura-pura aku baca. Aku masih tak menatapnya. Aku tahu masalahnya. Dan sepertinya aku terlalu terburu-buru dengan tindakanku. Sepertinya malam ini ia sudah tahu niatku untuk menjodohkannya dengan Dinara. Maksud lo apa? Ningkarin janji kita. Katanya mau nonton. Dan maksa gue suruh duluan ke sana. Gue teleponin lo, gak dijawab. Terus tiba-tiba Dinara ada di bioskop mau nonton film yang sama. Seakan-akan dia udah tahu kalau gue bakal kesana. Suaranya bergetar. Seakan ia menahan amarah. Oh my god, apa yang udah gue lakuin? Jantungku berdetak cepat. Gue masih tahan jika diomelin mama. Tapi kalau Rega, bikin gue gak bisa berkutik. Tapi malam ini gue harus berani. Gue harus bisa berhadapan dengannya. Emang apa yang salah kalau ada Dinara di sana? Bisa aja kan kebetulan, segahku. Lo gak usah bohong. Gue masih maklum soal Dinara belajar bareng, makan di kantin, atau apalah sama kita. Tapi lo ngelanggar janji kita buat nonton film, selanya. Ya itu kan cuma film. Toh besok-besok kita bisa nonton lagi. Lo sensi banget sih. Soal Dinara, di sana gue nggak tahu kalau dia ada di sana. Bohongku. Alasanku cukup wajar. Meski wajahku mungkin di matanya sudah terlihat bohongnya. Aku emang gak bisa berbohong padanya. Mendengar penjelasanku, ia mendecih. Wajahnya terlihat kecewa. Ia ingin berkata sesuatu, namun ditahan. Gue tahu lo sekarang bohong sama gue. Tapi udah cukup lo mau jodoh-jodohin gue segala. Lo gak berhak ngatur perasaan gue suka sama siapa. Ia berbalik pergi. Lo bener, gue bohong. Tapi lo mau tahu gak kenapa gue jodohin lo? Akhirnya, kata-kata itu meluncur juga dariku. Udah lama aku ingin membahasnya. Mungkin udah waktu yang tepat. Ia berhenti, namun tetap membelakangiku. Mungkin ingin memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Lo tahu, semua anak-anak di sekolah ngomongin kalau kita tuh pacaran. Suka lah, karena kita selalu bareng. Lo tahu kan gue gak suka denger itu. Karena kita selalu temenan, gue gak mau omongan itu bikin kita nanti renggang. Lo selalu jadi sahabat terbaik gue, keluhku. Hening sejenak, seakan suara-suara lain tenggelam dalam suasana suram ini. Aku tahu Rega sangat marah padaku, tapi aku punya alasan.
Kami akan selalu jadi sahabat, dan pembicaraan tentang pacaran membuatku marah dan merasa mengkhianati persahabatan ini. Ia berbalik padaku, menunduk sambil berkacak pinggang, lalu mendesah ke langit-langit ruangan, seperti ingin meluapkan kekesalannya. Ia mengambil beberapa langkah mendekatiku. Semeter lagi, mungkin ia sudah berada di depanku. Gue gak pernah berpikir, bisa-bisanya lo punya pikiran sepicik ini tentang kita. Dan sejak kapan lo ngedengerin omongan orang? Lo bukan kayak orang yang gue kenal. Jawabnya dingin. Hatiku seakan tercambuk dengan perkataannya. Picik. Aku tak sadar sejak kapan pikiranku sepicik ini. Ia berbalik pergi menuruni tangga. Aku mengejarnya. Sebenarnya ada perasaan yang masih menjanggal, dan aku harus menuntaskannya malam ini. Rega! Teriakku. Ia berhenti di ujung tangga bawah, dan aku di ujung tangga atas. Ia menatapku seperti biasanya. Gue sebenarnya takut, sergahku. Kayaknya gue gak bisa memandang lo lagi sebagai anak tengil tetangga sebelah yang bisa gue jahilin, atau recokin, atau sekedar teman main. Soalnya ada perasaan lain yang gue gak tahu apa. Dan gue takut itu bakalan ngerusak persahabatan kita. Ya, mungkin dengan lo pacaran atau apalah, gue bisa ngilangin perasaan aneh ini. Jujurku, malam ini gue bukanlah gue. Kenapa gue jadi sentimental gila kayak gini? Tapi gue jujur, ini emang dari hati gue. Dan malam ini, malam terakhir gue dianggap sahabat oleh Rega. Intinya, gue ngungkapin suka gue ke dia. Kayaknya pipi gue udah merah deh. Ia menatapku dari bawah. Aku tak tahu ekspresi apa yang kuperlihatkan, antara malu atau kecewa. Selamat tinggal sahabat. Ia tersenyum dan malah tertawa khasnya itu, antara meremehkan atau menganggap perkataanku hanya candaan. Sama, jawabnya. Suaranya cukup keras hingga aku bisa mendengarnya. Maksudnya apaan? Sepertinya aku memasang tampang bego lagi deh. Gue juga udah lama punya perasaan yang sama kayak lo. Dan gue udah lama nyimpen itu rapat-rapat, takut ngerusak persahabatan kita. Ia menekankan kata itu dengan tanda kutip di udara. Tapi akhirnya kita kayaknya udah punya perasaan yang sama sekarang, jawabnya. Apa-apaan dia? Kenapa jawabannya begitu santai? Seakan aku baru memecahkan soal kelas 1 SD kalau 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi aku juga sadar, ia juga gak bercanda. Aku menatapnya lekat-lekat seakan mengirimkan telepati untuknya kalau yang ia bilang sungguhan dan ia membalasnya. Mengangguk kecil seakan menjawab pertanyaan yang ada di kepalaku. Oh my god, jadi... halo, kalian udah selesai kan? Bisa gue naik ke atas? Gue mau ngambil barang nih. Celetuk seseorang, suara pria. Acara pandang-memandang kami berakhir dengan suara Mas Dion memecah keheningan. Aku beralih memandang orang-orang yang ada di bawah. Ayah, bunda, Mbak Dinda, Mas Dion. Lengkap. Sejak kapan mereka ada di sini? Jangan bilang mereka dengar semua. Oh my god, wajahku mungkin udah merah menyala karena malu. Aku langsung melarikan diri dari tatapan orang-orang. Masuk kamar dan menghempaskan badanku ke kasur. Apa-apaan malam ini? Paginya, aku harus turun ke bawah meski tak ingin. Ritual sarapan pagi adalah kewajiban. Aku terus menunduk, tak ingin bertatapan dengan mereka. Rasanya malu banget. Akhirnya, adik gua udah ada yang suka. Ya, meski ujung-ujungnya Rega sih. Kasian banget ya dia. Kok bisa suka sama makhluk absurd kayak kamu? Dion, kok gitu sih sama adiknya? Sela benda. Emang Mas Dion gak absurd apa? Mbak Dinda juga ikutan. Emangnya kenapa? Anak ayah kan cantik gitu. Masa dibilang absurd? Bela ayah. Aku buru-buru menghabiskan sarapan pagiku, menghindari percakapan lebih lanjut. Meski mereka melanjutkannya tanpaku. Aku melirik ke sebelah rumah Rega, berharap ia udah berangkat. Tapi ternyata ia udah parkir di depan rumah dengan motor Matic Vino-nya. Yuk, ajaknya seperti biasa. Seperti tak ada yang terjadi semalam. Apaan sih? Gak bisa lihat situasi apa ya? Aku terus berjalan, dan ia terus mensejajariku dengan motornya.
Kenapa sih? Kok mukanya cemberut? Tanyanya masa bodoh. Dahiku mengkerut. Heran, apa cowok emang sebegitu gampangnya melupakan momen dramatikal kayak semalam? Maksud lo apa sih? Kenapa reaksi lo kayak gak ada apa-apa? Lah terus, maunya apa? Gue udah bilang gue suka sama lo, dan lo suka sama gue. So, serasa mau jitak nih cowok satu ya. Aku memasang wajah ngambek dan terus berjalan. Sekolah jauh loh, mending naik motor, tawarnya. Aku berhenti dan segera naik, ya karena gak ada pilihan. Jadi status kita sekarang apa? Teriaknya di depan, mengalahkan gemuruh motor yang lalu lalang di sebelah kami. Lo maunya apa? Emang kita udah komitmen apa kemarin? Oh, belum ya? Oke. Jadi, gue suka sama lo. Lo mau nggak jadi pacar gue? Gampang banget lo ngomongnya ya. Setengah berteriak. Jadi maunya gimana? Ya gimana dengan persahabatan kita? Mau dikemanain? Nanti kalau ada masalah di depan, gue gak mau kehilangan sahabat gue. Tenang, kalau ada masalah, gaplok gue aja biar gue sadar. Dan gue bakalan jadi sahabat lo selamanya. Tapi kayaknya susah deh, soalnya udah kepalang cinta. Gak bisa diselamatin kayaknya hati gue. Gini deh, nanti gue nanya sama ortu lo, biar kita dijodohin. Gue gak bisa berkata apa-apa, dan gue baru nyadar perasaan Rega selama ini. Gue terlalu bego untuk paham dan terlarut dengan status persahabatan kami. Aku tersentuh ternyata sahabat gue udah bener-bener gila, dan gue bener-bener suka sama dia. Gue mau jadi pacar lo, teriakku. Jadi status kita sekarang apa? Teriaknya lagi. My boy and friend, teriakku. Aku tak peduli dengan tatapan orang-orang di tengah jalan. Anak-anak SMA teriak di jalanan gak jelas. Soal Dinara, nanti gue pikirin lagi deh. Mungkin dia bakalan kaget setengah mati lihat gue sama Rega jadian. Tapi gue sadar, emang gue udah lama suka sama nih bocah. So, sorry ya, gue udah tekan kontrak duluan. Evelyn Diah Gantara, my girl and friend, teriaknya. Yap, dia akan jadi cowok gue sekaligus sahabat terbaik gue. Dan satu hal penting lagi nih, gue punya pasangan pas prom night nanti. Asik!